Baik, saya lanjutkan lagi tadi. Jadi pertama kita bahas lagi soal saya mulai dengan beban permanen ya. Oke. Beban permanen itu ada tiga ya. Kita bicara beban permanen itu ada tiga. Satu berat sendiri, beban mati tambahan, dan beban pada saat konstruksi. Ini maksudnya adalah beban metode pelaksanaan. Artinya metode pelaksanaan harus kita perhitungkan dalam desain jembatan. Contoh misalnya untuk jembatan rangka ini maupun jembatan gitar, metode yang kita pakai itu adalah metode perancah, dan yang kedua adalah metode cantilever atau dengan menggunakan counterweight. Nah, metode counterweight. Jadi otomatis struktur harus kita perhitungkan terhadap metode tersebut. Oke. Nah, beban permanen. Beban permanen di sini ada yang dimaksud dengan permanen adalah beban seterusnya, beban yang selamanya di situ sepanjang waktu ya. Yang dimaksud di sini adalah berat sendiri struktur. Yang kedua adalah beban tambahan, mati tambahan ya. Tambahan itu misalnya aspal sama genangan air. Oke, yang ketiga adalah itu aja sih. Oke. Nah, ini di sini. Ya. Yang kedua adalah beban transient atau beban sementara. Beban transient atau beban sementara biasa juga kita sebut dengan beban hidup. Ada tiga di sini yang utama. Pertama adalah beban lalu lintas, beban rem, dan beban pejalan kaki atau pedestrian. Oke. Beban lalu lintas itu ada dua. Oke. Ada yang kita sebut beban D dan ada yang kita sebut dengan beban trek. Nah, kita lihat di sini nih. Jadi beban lalu lintas itu ada dua dari grafik ini ya. Yang pertama adalah beban lajur D, yang kedua adalah beban truk. Beban lajur D itu ada dua, beban UDL dan beban KEL. UDL ini adalah bahasa BMS sebenarnya, BMS 92. Tapi beban UDL ini kalau Anda lihat di SNI 2005, SKSN 2005 dia menyebutnya BTR, beban terbagi rata. Beban KEL atau beban garis, knife edge load ya, bahasa Inggrisnya ya. Kalau di SNI kita menyebutnya BGT, beban garis terpusat. Oke. Nah, nantinya beban KEL ini harus dikalikan dengan suatu faktor namanya DLA, dynamic load allowance, atau kita sebut juga kalau di SNI 2005 dia menyebutnya FBD, faktor pembesaran dinamik. Oke, sedangkan beban truk yang dimaksud dengan beban truk di sini adalah truk 50 ton sesuai dengan gandar yang sudah ditentukan oleh SNI kita. Oke. Oke. Saya bahas dulu yang beban lajur. Beban lajur tadi ada dua ya. Yang pertama adalah beban UDL atau BTR ya. Beban UDL merupakan beban lalu lintas yang terbagi secara merata pada bentang dan seluruh badan jalan. Jadi dia hanya seluruh jalan selebar jembatan, selebar jalan dan sepanjang jalan. Besarnya adalah 9 kPa atau kPa itu kilopascal. Itu sama dengan 1 kilopascal itu sama dengan 1 kilonewton per meter persegi, atau kira-kira setara dengan 100 kg per meter persegi, asumsi gravitasi 10. Jadi 9 kPa ini sama dengan 9 kilonewton per meter persegi atau sama dengan 900 kg per meter persegi dengan asumsi gravitasi adalah 10 untuk L yang kurang dari 30 meter. Sedangkan L yang lebih dari 30 meter itu menggunakan persamaan di bawah, G sama dengan 9 dikali 0,5 tambah 15 per L. Oke, ini dia. Kita bisa lihat di sini dari grafik ini kelihatan ya. Jadi pada bentang kurang dari 30 ke bawah ini dia masih 9 ya. Lebih dari 30 kita bisa lihat grafik ini atau bisa lihat pakai persamaan ini. Tentu saja yang pakai persamaan ini lebih tepat. Oke, itu adalah beban transient. Itu beban KEL, beban UDL. Sekarang beban D yang kedua adalah beban KEL.
atau BGT, beban garis terpusat. Oke. Beban kel merupakan beban garis lalu lintas yang bekerja secara dinamik. Jadi dia akan berjalan nih, beban berjalan. Intensitasnya tegak lurus dengan bentang jembatan. Oke. Jadi dia juga adalah selebar efektif jalan. Jadi kalau jalannya 6 meter ya dia hanya membebani selebar 6 meter aja. Seperti itu. Jadi secara matematis beban garis atau pikel sama dengan 49 kN per meter lari. Oke, kalau di dalam struktur kita biasanya memberikan beban ini di cross feeder kita atau gelagar melintang ya. Nah, ini dia. Ini adalah alternatif arrangement pembebanan UDL dan kel. Kita bisa lihat di sini. Yang di bagian bawah ini adalah apa namanya, beban BTR atau beban UDL, yang ini beban garisnya adalah beban kel. Ini yang ditampilkan oleh SNI 2005. Oke. Nah, perbedaan dengan SNI 2016 utamanya salah satunya adalah di sini. Kalau di SNI 2016, perhatikan, baik beban D, baik beban terbagi rata maupun beban garis terpusat atau kita sebutnya UDL dan kel, itu seluruhnya sudah terbebani 100%. Kalau ini kan SNI 2005 ini selebar 5,5 100%, di apa namanya, sisanya itu adalah 50%. Misalnya lebar jalan 7,5 meter, 7 meter. Berarti 5,5 dikurang 7,5 berarti ke sini 0,75, ke sini 0,75. Dibebani 50%. Atau seperti ini skenario yang kedua. Nah, tapi kalau SNI 2016 tadi clear ya bahwa itu full. Tidak ada lagi 50% tapi langsung direct semua 100%. Oke. Kita lanjut ke beban truk.